Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, alhamdulillah atas nikmat Allah kita berjumpa lagi di dalam segmen kedua tentang bagaimana kita mengarifi dan melihat secara bijak perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Dan perbedaan-perbedaan terjadi dan pemikiran-pemikiran begitu banyak dan paham-paham yang kita lihat saat ini kita dengar juga. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga atas keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah pada segmen yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan perbedaan itu adalah bagian dari sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah itu tidak bisa dirubah. Sunnatullah itu bagian dari sunnatullah. Oleh karena itu Allah pun dalam Al-Quran sudah memberikan satu isyarat pada kita. Bagaimana Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian laki dan perempuan. Ini Allah menciptakan manusia itu dua jenis, laki dan perempuan. Laki-laki dengan rasionalitasnya, perempuan dengan emosionalitasnya, itu suatu yang berbeda, kadang-kadang tidak bertemu, kadang-kadang tetapi juga bisa bertemu dalam pandangan-pandangan lain. Kemudian juga waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah menciptakan manusia itu berkelompok, berbangsa, bersuku-suku. Berbangsa, bersuku. Orang timur beda pemikiran dengan orang barat. Orang Asia beda dengan orang Arab, orang Eropa beda dengan orang Asia, itu suatu sunnatullah. Justru ilmu pengetahuan dan Islam ini berkembang juga karena sunnatullah ini. Madhab-madhab yang kita lihat ini dari zaman sahabat, ada madhab sahabi, madhab tabi'in, madhab tabi'ut tabi'in, sampai yang muqarrar sekarang ini yang ditetapkan itu dan diakui oleh umat Islam itu ada 4 madhab itu. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, juga ada madhab Syiah misalnya. Itu adalah karena perbedaan-perbedaan pandangan. Sehingga Al-Quran yang diturunkan 114 surat itu kemudian berkembang menjadi sekian banyak isi kandungan Al-Quran. Di hampir di semua ilmu pengetahuan itu ada perbedaan-perbedaannya. Ada pandangan-pandangannya. Oleh karena itu, kemarin saya sudah sampaikan di zaman sahabat Nabi itu perbedaan pandangan para sahabat beda-beda. Terjadi satu pendapat dengan pendapat yang lain berbeda. Padahal itu mereka hidup di zaman Rasulullah. Hidup bersama. Guru mereka adalah Rasulullah. Mendengar langsung. Berbeda dia. Bagaimana memahami redaksi atau hadis Rasulullah SAW tersebut. Kemudian tabi'in yang berguru para sahabat. Itu juga berbeda-beda pendapatnya. Misalnya Imam Ibrahim An-Nakhai berbeda dengan Imam Makhul bin Sa'id. Kemudian Imam Taus bin Kaisan misalnya berbeda. Kemudian di taraf bawahnya lagi tabi'in zaman Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, kemudian Imam Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani. Itu berbeda-beda. Kemudian Imam Laits bin Sa'ad al-Misri. Itu berbeda-beda mereka. Padahal guru mereka itu tabi'in. Tabi'in gurunya sahabat, sahabat gurunya Rasulullah SAW. Ini dalam banyak kasus, baik itu kasus tauhid, kemudian kasus fikih, ada perbedaan. Walaupun kemudian dalam kasus yang paling banyak itu dalam kasus-kasus fikih. Kalau tauhid hampir ya perbedaan-perbedaan lafziyah, ya, tidak sampai taraf perbedaan ma'nawiyah. Nah ini terjadi. Oleh karena itu kita ketika bulan haji itu kita bisa melihat bagaimana umat Islam itu berbeda-beda. Ya, cara pelaksanaan haji misalnya, ada yang mengatakan ini wajib, ini rukun dan sebagainya. Kemudian salat juga ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin jahr, ya, seperti madhab Syafi'i misalnya. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Hambali misalnya. Kemudian kunut misalnya Imam Syafi'i berkunut subuh. Kemudian 3 mazhab yang lain, Hanafi,
Maliki, Hambali tidak kunut. Nah, ini adalah suatu keluasan sesungguhnya, ya, keluasan. Sehingga ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang masalah khilaf, beliau tidak setuju disebut khilaf, tetapi ini as-sa'ah. Pendapat para ulama yang banyak itu sebenarnya bukan khilaf, tetapi as-sa'ah. Sa'ah artinya keluasan. Jadi orang bisa mengambil di sini, mengambil di sini, ya bukan mencari rukhsah, tetap rukhsah bukan, tetapi ada solusi yang ditawarkan. Dan semua karena sama, sumber pengambilan kita sama, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Itu 4 madhab ini sama sumbernya. Bagaimana misalnya dalam kasus-kasus yang lain, seperti membatalkan wudhu, bersentuhan dengan perempuan batalkan wudhu. Madhab Hanafi tidak batal sama sekali, karena maksudnya bersentuhan dalam Al-Quran. Aula mastumun nisa itu adalah menggauli istri. Kemudian madhab Maliki, semua wanita membatalkan wudhu. Aula mastumun nisa, an-nisa itu wanita, siapa umat. Kemudian madhab Syafi'i, Hambali misalnya, batal kalau dengan kelezatan. Ya, dia menikmati persentuhan itu. Bahkan Imam Syafi'i memberikan satu dhabit, memberi satu batasan. Ya. Kullu nisa'in yajuzu munakahatuha tubtilul wudu. Semua wanita yang boleh dinikahi membatalkan wudu. Bersentuhan dengan istri, batal wudu. Tetapi semua wanita yang tidak boleh dinikahi tidak membatalkan wudu. Bersentuhan sama ibu kita, saudara perempuan kita, bibi kita, tidak batal wudu. Kenapa? Alasan Imam Syafi'i adalah bahwa ayat ini la mastumun nisa adalah madhanatus syahwah. Jadi kalau ibu kita, saudara perempuan kita, anak perempuan kita itu bukan madhanatus syahwah, sehingga tidak batal wudu. Nah, tapi inilah bagaimana kita mengarifi. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua di sini, bahwa terjadinya perbedaan pendapat ini, ya, jadi perbedaan pendapat antara para ulama ini, itu ada satu hal yang luar biasa. Bahwa walaupun mereka berbeda pendapat, tapi ya taraham ba'duha ba'dha. Mereka saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Misalnya perbedaan antara Imam Malik di Madinah, ya, dengan pendapat Imam Lais bin Sa'ad di Mesir. Ini terjadi murasalah, saling mengadu argumen tentang apakah tradisi, kebiasaan, amal penduduk Madinah bisa jadikan hujjah atau tidak. Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan bisa jadikan hujjah, karena mereka secara mutawatir mewarisi ibadah amaliyah itu sampai dengan sahabat. Imam Lais bin Sa'ad mengatakan tidak bisa dijadikan. Nah, tetapi walaupun mereka saling membantah lewat surat, luar biasa. Mereka saling di bawah risalah itu, mereka saling mendoakan. Kemudian mereka berkirim hadiah. Saling berkirim hadiah dari Mesir. Ini bantahan saya buat Anda, wahai Tuan Imam, ini hadiahnya. Inilah yang hilang pada zaman kita sekarang ini. Ketika terjadi perbedaan, malah saling menjelekkan satu sama lain. Saling menuduh ini kafir, ini musyrik, ini bid'ah, ini sesat, ini neraka, ini surga. Ini yang terjadi. Justru kalau kita melihat bagaimana adab, bagaimana akhlak para salafus saleh, orang-orang menjadi panutan kita, mereka luar biasa. Luar biasa sekali. Mereka saling bantah, tapi tetap saling merangkul. Mereka saling bantah, tapi tetap mereka saling menghormati. Bahkan saling berkirim hadiah. Ini yang hilang pada generasi sekarang. Ini yang hilang dari diri kita. Seakan-akan kita itu hanya mengandalkan argumentasi, tapi hilang mawaddah. Ingat, ada satu hal yang Allah pesan dalam Al-Quran, yang kadang-kadang maknanya hilang pada saat ini. Saya lihat, apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Kita itu bersaudara. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, itu satu sunatullah. Tetapi semua itu tidak menghilangkan makna al-ukhuwah, persaudaraan kita. Sungguhnya bagi saudaramu ada hak yang harus engkau hormati. Ada hak yang tidak boleh kamu gunjing. Ada hak yang tidak kamu buka aibnya. Ada hak yang tidak boleh kamu lukai perasaannya. Inilah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan kita akan melanjutkan insyaallah kajian dan bahasan kita ini pada segmen berikutnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.